Doa mulai. Siap memberi salam. Ada yang udah masuk? Berapa orang? Atas nama siapa namanya? Mulai pembelajaran atau materi hari ini. Saya absen dulu ya. Biasa alfabet ini bilang aplikasi ini anti mutasi Alia Fariska Angga Yudhistira Pratama Adi Cimaton Arya Guna Asdandra Wayu Fadila dan Wenda Isti Ziliantara Hevira Isti Sakit Fadila Muhammad Sohban Fadila Terisa Ustaz Aidia silakan anak-anak buka LKS-nya. Sudah ketemu anak-anak? Penjelasan mengenai kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu dalil, aturan, perintah pengertian, yang ketiga yaitu syarat pengertian, yang keempat yaitu halangan atau ketidakhadiran seseorang laki-laki boleh tidak masuk pihak atau halangannya. Yang kelima yaitu ada sunnah-sunnah yang mana ada yang ketujuh ketika melaksanakan sholat Jumat. Langsung saja poin yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Anak-anak ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Anak-anak
berdagang, ketika sedang minum makan atau apa segalanya, ketika mendengarkan kumandang azan langsung bersegeralah menuju ke masjid. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, syarat-syarat untuk melaksanakan sholat Jumat terdiri dari dua. Ada syarat apa aja anak-anak? Wajib, ada syarat-syarat. Ya, syarat yang pertama ada syarat wajib. Syarat wajib yang pertama ada Islam. Pastinya untuk melakukan sholat Jumat pastinya orangnya beragama Islam. Nah, yang kedua itu balik. Balik itu adalah seorang yang sudah mengalami pubertas atau mengalami masa yang menuju ke remaja atau kedewasaan. Yang ketiga pastinya mereka. Yang keempat berakal. Pastinya setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya berakal, kecuali mengalami kesehatan mental atau kesehatan yang mengenai jiwanya seperti orang gila. Orang gila tersebut itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus selanjutnya pastinya laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya ada sehat. Sehat sendiri itu ada sehat jasmani, sehat rohani. Yang selanjutnya menetap atau bermukim. Menetap sendiri maksudnya seseorang tersebut sudah berada di satu permukiman atau mukim. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat. Syarat sah sholat Jumat itu, sholat Jumat tadi dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, terus selanjutnya ada dilaksanakan pada waktu zuhur, terus dilaksanakan di area permukiman. Pastinya sholat Jumat juga perlu adanya khutbah. Kalau tidak ada khutbah, berarti itu tidak memenuhi syarat-syaratnya sholat Jumat. Nah, selanjutnya ada halangan sholat Jumat. Halangan sholat Jumat. Seorang laki-laki boleh meninggalkan sholat Jumat ketika ada beberapa sebab atau beberapa alasan. Yang pertama, ketika sakit. Sakit sendiri itu ketika seseorang laki-laki itu mengalami sakit yang sudah parah atau sudah begitu berat banget sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, seperti di rumah sakit itu ketika koma, pastinya seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan selanjutnya hujan lebat. Hujan lebat sendiri itu suatu bencana alam. Ketika mau melaksanakan sholat Jumat, ternyata di sekitar atau di hadapan mata ada bencana alam, seorang laki-laki boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya musafir. Ada yang tahu musafir itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, misalkan di perjalanan itu tidak menemukan masjid atau apa, jadi laki-laki boleh tidak melakukan sholat Jumat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah ketika menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu bahaya. Misalkan di perjalanan ada perampokan, ada teroris, ada bahaya untuk dirinya sendiri. Ya, yang selanjutnya ada sunah-sunah. Sunah-sunah melaksanakan sholat Jumat. Ada yang tahu? Tahu? Nanti coba. Fadilah mau podcast mana? Coba sebutin sunah-sunah dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya, terus soalnya di kelas lagi, Mas. Ya.
bertugas berangkat ke masjid. Ya, bertugas berangkat ke masjid. Tadi sudah dijelasin di dalil perintah sholat Jumat. Bersegeralah orang masjid meninggalkan dagangannya. Ternyata itu masuk ke sunnah-sunnah laksanakan sholat Jumat. Pergantian sholat Jumat. Ketika seseorang sudah sampai ke masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnahnya dinamakan sunnah tahiyatul masjid. Baca Al-Quran atau zikir sebelum yang kedelapan tidak duduk berkhutbah. Yang kesembilan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Nah, lanjut ya. Yang keenam ada melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama meluruskan sholat, di mana ketika melaksanakan sholat seorang muslimah itu harus meluruskan sholat, karena sholat itu sebagai penyempurna sholat. Karena jika tidak meluruskan sholat atau melapangkan sholat, maka akan rorak bagi saya dan tidak sah atau tidak sempurna dalam sholat. Yang selanjutnya, ketika khatib sedang berkhutbah, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik, jangan berbicara sendiri, apalagi menegur seseorang atau menegur anak kecil yang sedang berisik. Jika khatib melaksanakan khutbah, kita berbicara sendiri, itu bagaikan seekor keledai mengikuti jam. Lebih baik kita diam mendengarkan. Yang terakhir ada hikmah melaksanakan sholat Jumat. Nah, tadi hikmah melaksanakan sholat Jumat ada 5. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat ikat Islam. Yang ketiga, menjalin silaturahmi antar kaum muslimin. Di situ sholat Jumat, sholat laki-laki dari berbagai RT atau komplek itu dikumpulkan menjadi satu, sehingga menjalin silaturahmi dan menjalin persaudaraan antar umat beragama Islam. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang materi yang ada dalam sholat Jumat, meningkatkan materi. Jadi tadi tadi kan disuruh mendengarkan khatib ketika khutbah. Karena itu hikmahnya itu sangat luar biasa. Karena dari khutbah itu kita mendapatkan materi tambahan. Materi agama yang disampaikan tadi. Yang kelima, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pahala dan ampunan. Semua perilaku, semua perbuatan yang dilakukan dengan baik atau sesuai dengan tuntunan agama Islam pastinya akan membuahkan pahala, dan yang terpenting kita tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah sesuai atau berkenan di Al-Quran. Selesai yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Yang selanjutnya saya sudah menyiapkan kelompok. Di sini kan ada 32 ya, 32 siswa. 32 siswa. Saya membaginya menjadi 4 kelompok. Di situ nantinya anak-anak akan menjawab soal
Ya kan? Perlu diulang. Kelompok satu. Lanjut ya, yang kedua, kelompok dua. Kelompok dua, Karisma Maria. Karisma mana? Kelompok dua. Yang kedua, Aris Mario. Yang ketiga, Usna Aindia Putri. Yang keempat, Kakak Hendra Putra. Terus yang kelima, Rizky Andi Bagus Maulana. Yang keenam, Fadila Muhammad Mokhtar. Yang ketujuh, Azhara Yu Fadila. Yang kedelapan, Hansa alias Syakfin. Sudah, mau diulang? Kelompok dua. Lanjut ya, kelompok tiga ya. Kelompok tiga, Alia Marisa. Yang kedua, Rizdan Anaska Sofandi. Yang ketiga, Disni Ziantara Hepina. Tadi nggak berangkat ya? Ya. Yang keempat, Rifada Jazwa. Yang kelima, Angga Yudhistira Pratama. Yang keenam, Wazilatul Isa. Yang ketujuh, Syakura Yasmin Az-Zahra. Yang kedelapan, Anyamuni Wiguna. Kelompok yang terakhir, yang keempat. Yang pertama, Muhammad Refak Firdiansyah. Yang kedua, Saufatul Maulidia. Yang ketiga, Emra Madani. Yang keempat, Resyaduh Pinata. Yang kelima, Afifatul Irmi. Yang keenam, Irfan Roya. Yang ketujuh, Muhammad Aziza. Yang kedelapan, Muhammad Farhan Arnasya. Sudah? Ada yang perlu diulang? Sudah? Tadi sudah dibacain nama-nama anak-anaknya yang nomor 1 sampai nomor 4. Nanti mejanya dijadikan satu. Ya, ini cukup 2 meja aja, nanti kursi muter ya. Nah, mulai dari sekarang mejanya digituin. Lanjut ya anak-anak. Sebelum saya bagikan ikutin kata-kata saya. Ketika saya bilang apel, kalian itu berdiri. Bisa berdiri. Aduh, banyak berdiri nggak? Ketika lanjut ya. Ketika saya bilang duduk, kalian duduk aja. Ya, duduk. Apel berdiri, jeruk duduk. Apa? Yang pertama
Apa kami ki? Thank you.